Perutnya sakit, Terus kadang nggak nyaman di bagian paha. Terus emosionalnya mungkin kurang terkontrol, suka marah-marah. nah, itulah yang dirasakan oleh wanita ketika sedang mengalami menstruasi. Sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini mengenai siklus menstruasi. Ada 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, dan yang ketiga adalah fase ovulasi atau pelepasan sel ovum. Yang keempat atau yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Keempat fase tersebut selalu terjadi secara berulang menjadi sebuah siklus menstruasi yang terjadi setiap 28 hari sekali. Perubahan yang terjadi pada setiap siklus menstruasi meliputi perubahan siklus ovum, hormon, dan siklus uterus. Bagaimana perubahannya pada tiap fase siklus menstruasi? Yuk kita sama-sama simak. Cara membaca grafik ini adalah dari atas ke bawah atau bawah ke atas dari tiap fase menstruasi ya. Nah, kita bahas dulu fase yang pertama. Pada fase ini, folikel primer mengandung sel telur yang siap dimatangkan oleh FSH. Kemudian hormon-hormon reproduksi ada pada kadar yang paling rendah seperti progesteron, estrogen, hormon FSH, dan juga hormon LH. Di bagian uterus, dinding rahim sebelah dalam ataupun endometrium sedang tebal dan mulai meluruh. Terjadilah proses menstruasi atau pengeluaran darah. Oh ya, kalau kalian lupa, ingat ya, di dalam folikel primer itu ada sel telur atau ovum yang siap dimatangkan. Darah menstruasi yang dikeluarkan rata-rata adalah 30 ml per hari. Fase yang kedua adalah fase praovulasi. Folikel primer pada fase ini menjadi folikel sekunder. Kemudian keadaan hormon estrogen melonjak atau menjadi tinggi kadarnya. Estrogen yang tinggi menekan hormon FSH sehingga kadar hormon FSH menjadi turun. Bagaimana dengan kadar hormon LH? Di sini juga LH hormonnya tinggi ya. Dan kondisi uterus pada fase praovulasi sudah mulai menebal perlahan-lahan akibat naiknya estrogen. Penebalan dinding rahim ini berfungsi untuk penempelan zigot. Fase berikutnya adalah fase ovulasi. Nah, folikel sekunder yang tadi sudah matang akan menjadi folikel the graft. Terjadi lonjakan hormon LH dan FSH yang mendadak sehingga folikel the graft pecah dan mengeluarkan sel telur ovum yang sudah matang. Folikel the graft yang sudah mengeluarkan sel ovum yang sudah matang berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini berfungsi merangsang hormon progesteron sehingga kadar hormon progesteron menjadi tinggi dan terjadilah penebalan dinding rahim bagian dalam atau endometrium. Pada saat hormon progesteron kadarnya tinggi, suhu tubuh biasanya naik sehingga badan kita terasa lebih hangat. Seperti yang kita ketahui bahwa hormon estrogen banyak berperan untuk memunculkan ciri-ciri sekunder perempuan seperti tumbuhnya payudara, pinggul melebar, dan sebagainya. Dan hormon progesteron itu biasanya berperan pada penebalan dinding rahim. Pada fase pasca ovulasi,
Kadar hormon progesteron dan estrogen yang tinggi bertugas untuk menahan dinding rahim agar tetap tebal. Penebalan dinding rahim ini bertujuan untuk tempat melekatnya zigot. Zigot adalah hasil peleburan antara sel sperma dan sel ovum yang telah matang. Nah, bagaimana jika sel telur sudah matang namun tidak ada sperma yang datang? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah korpus luteum berubah menjadi korpus albicans. Korpus albicans ini menekan hormon progesteron sehingga membuat lapisan endometrium meluruh dan terjadilah proses menstruasi.